Kisah nyata horor pesugihan pedagang cimol tepung aci. Di tengah kesibukan pasar tradisional Tangerang, di mana suara tawar-menawar dan aroma rempah-rempah bercampur dengan wangi makanan yang menggiurkan, terdapat sebuah warung cimol kecil yang berdiri kokoh. Warung tersebut, meskipun tidak mencolok, selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli. Pemiliknya, Novi, adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang memiliki penampilan sederhana namun menarik. Dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai, Novi sering terlihat mengenakan baju kurung berwarna cerah yang mencerminkan kehangatan dan keramahan. Senyumnya yang tulus dan matanya yang bersinar menambah pesonanya, membuat banyak orang merasa nyaman ketika berkunjung ke warungnya. Novi memulai usaha cimol ini bersama suami dan dua anaknya, setelah mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah mertua demi mencari kehidupan yang lebih mandiri. Suaminya, Rio, adalah seorang pria berkepala botak dengan tubuh kekar, yang selalu siap membantu Novi dalam menjalankan bisnis. Mereka tinggal di sebuah rumah sewaan kecil yang terletak tidak jauh dari warung, di mana suara pasar menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari mereka. Dua anak mereka, Dika dan Nia, masing-masing berusia 10 dan 8 tahun, sering membantu orang tua mereka, menjual cimol dan melayani pelanggan dengan penuh semangat. Warung cimol mereka terletak di lokasi strategis, tepat di pinggir jalan utama yang menghubungkan pasar dengan perumahan. Setiap pagi, Novi dan keluarganya bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan cimol yang kenyal dan menggugah selera. Mereka menggunakan resep warisan keluarga yang telah teruji oleh waktu, dan setiap hari, aroma cimol yang digoreng mengundang pelanggan untuk mencicipi. Di luar, tenda berwarna merah muda membentang menambah nuansa ceria di depan warung. Meskipun bisnis cimol mereka berjalan lancar, Novi merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap kali dia memasuki warung, terutama saat malam tiba, udara di dalamnya terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suasana ramai di luar seakan tertutupi oleh aura misterius yang membuatnya gelisah. Di malam hari, setelah warung tutup dan semuanya sepi, Novi seringkali terbangun dari tidurnya, merasakan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin semua itu hanya akibat kelelahan setelah seharian bekerja. Suatu malam, saat membersihkan warung untuk persiapan keesokan harinya, Novi merasakan sensasi aneh saat tangannya menyentuh permukaan meja kayu yang dingin. Pikirannya melayang pada kenangan indah saat pertama kali membuka warung ini. Namun, saat ia berbalik, sosok wanita berpakaian gaun merah melayang di depan pintu. Wanita itu memiliki rambut panjang yang terurai, dan matanya yang kosong menatap Novi dengan intens. Senyuman yang mengerikan menghiasi wajahnya, membuat Novi terdiam dalam ketakutan. Suaranya seakan terhenti di tenggorokan, dan ia hanya bisa menatap sosok itu dengan ngeri. Dalam sekejap, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Novi dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, meskipun merasa lelah dan ketakutan, Novi mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Ia menceritakan pengalamannya kepada suami dan anak-anaknya, namun Rio tampak skeptis, berpikir bahwa itu mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, Dika, anak sulungnya, dengan polosnya mengungkapkan bahwa ia juga bermimpi tentang sosok wanita berambut panjang yang sama. Sejak saat itu, ketegangan di dalam keluarga semakin meningkat, dan Novi merasa bahwa ada rahasia gelap di balik keberhasilan bisnis cimol mereka yang harus diungkap. Dengan latar belakang yang kental akan misteri dan ketakutan, kisah Novi dan keluarganya bersiap untuk memasuki babak yang lebih gelap, di mana mereka akan dihadapkan pada pilihan sulit yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bagaimana mereka akan menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik warung cimol yang tampak biasa ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam pikiran Novi, menandakan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berlalu di warung cimol kecil milik Novi, namun ketenangan yang semula menyelimuti kehidupan mereka kini berganti dengan ketegangan yang tak terduga. Meskipun bisnis berjalan dengan baik, Novi merasakan gelisah yang semakin melanda dirinya. Setiap malam, saat warung tutup dan seisi rumah sudah terlelap,
suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangan malam. Ada suara tawa yang menggema dari arah warung, diikuti dengan bisikan samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Suatu malam, setelah menyelesaikan pembersihan setelah berjualan, Novi memutuskan untuk menghabiskan waktu bersantai di dalam rumah. Dika dan Nia sudah terlelap, sementara Rio sedang menonton televisi. Namun, Novi tak bisa menahan rasa gelisahnya. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik dinding warung, seolah ada mata-mata yang tak kasat mata menatapi setiap gerakannya. Dengan nekat, Novi memutuskan untuk kembali ke warung, berharap bisa mengusir rasa takutnya. Saat ia memasuki warung yang gelap, aroma cimol yang baru saja digoreng masih tercium, mengingatkannya pada momen-momen bahagia saat pelanggan datang berbondong-bondong. Namun, suasana malam itu sangat berbeda. Udara terasa dingin, dan cahaya lampu neon yang berkelap-kelip menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Novi mencoba menyalakan lampu, tetapi lampu itu berkedip dan mati. Dalam keadaan gelap, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diperlihatkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar warung. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa takutnya semakin mendalam. Ia beranikan diri untuk melihat keluar, dan saat itulah ia melihat sosok wanita berpakaian gaun merah yang sama, berdiri di depan pintu. Wanita itu tampak lebih nyata daripada sebelumnya, dan senyumnya yang mengerikan membuat Novi terperangah. Kali ini, Novi tidak hanya merasakan ketakutan, tetapi juga rasa penasaran yang membara. Siapakah wanita ini? Apa yang diinginkannya? Novi berlari keluar dari warung, berusaha mencari Rio. Ia menemukan suaminya sedang duduk di depan televisi, tampak santai. Namun, ketika ia menceritakan semuanya, Rio hanya menggelengkan kepala dan menyuruhnya untuk tidur. Kau hanya lelah, Novi. Semua ini hanya halusinasi. Namun, penolakan suaminya tidak mengurangi rasa takut yang merayapi hati Novi. Malam itu, ia terbangun beberapa kali, terjaga oleh suara-suara aneh yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat sarapan, Novi menceritakan pengalamannya kepada Dika dan Nia. Dika, mendengar cerita ibunya, tiba-tiba mengatakan, "Ibu, aku juga bermimpi tentang wanita itu lagi." Dia bilang, "Ini adalah tempatnya." Ucapan Dika membuat Novi terdiam. Rasanya seperti ada benang merah yang menghubungkan mimpi anaknya dengan pengalamannya sendiri. Rasa penasaran mendorong Novi untuk mencari tahu lebih banyak tentang warung dan sejarahnya. Setelah sarapan, Novi dan keluarganya berjalan ke pasar, di mana mereka bertemu dengan beberapa tetangga. Dengan hati-hati, Novi menanyakan tentang asal-usul warung mereka. Beberapa tetangga tampak ragu untuk berbicara, tetapi seorang nenek tua, yang dikenal sebagai Mbah Siti, akhirnya mengungkapkan informasi mengejutkan. Warung itu dibangun di atas tanah bekas pemakaman kuno. Banyak yang percaya bahwa roh-roh dari orang-orang yang meninggal di sana masih berkeliaran, mencari tempat yang tenang. Novi terkejut mendengar cerita itu. Semua potongan teka-teki mulai tersusun, dan dia merasa semakin terperangkap dalam misteri yang lebih besar. Keluarga mereka tidak hanya berhadapan dengan warung yang tampak biasa, tetapi juga dengan kekuatan yang tak terlihat dan mengancam. Ketakutan dan rasa ingin tahunya bercampur aduk, membuatnya semakin bingung. Saat pulang ke rumah, Novi merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ia memutuskan untuk kembali ke warung malam itu. Kali ini dengan tekad untuk mencari jawaban. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang dipenuhi pertanyaan, Novi melangkah ke arah warung. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ada sesuatu yang sedang memanggilnya, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi apapun yang menunggu di dalam sana. Begitu memasuki warung, Novi merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia bisa mendengar suara-suara samar, seolah-olah ada banyak jiwa yang sedang berbicara kepadanya. Di tengah ketakutan yang melanda, ia juga merasakan dorongan kuat untuk mengungkap misteri yang telah mengikat keluarganya. Disinilah, titik awal konflik dimulai, ketika Novi mengambil langkah berani untuk menghadapi kebenaran yang mungkin mengubah hidupnya selamanya.
Malam itu, setelah keputusan bulat untuk kembali ke warung, Novi merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Meskipun langit tampak cerah, bintang-bintang berkelip seolah memperingatkan akan sesuatu yang tidak biasa. Langkahnya terasa berat saat mendekati warung. Sesampainya di sana, suasana yang biasanya hangat kini terasa menekan. Suara-suara malam seolah teredam, meninggalkan keheningan yang mencekam. Lampu neon yang berkedip-kedip di atas warung menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding, menambah kesan angker. Begitu memasuki warung, Novi merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan ketidakberdayaan menyelimuti hatinya. Dengan berani, ia menyalakan lampu, dan cahaya terang menerangi sudut-sudut yang gelap. Namun, saat cahaya menyebar, ia teringat kembali pada cerita Mbah Siti tentang roh-roh yang gentayangan di tempat itu. Apakah mereka sedang mengawasinya? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Setelah berkeliling di dalam warung, Novi memutuskan untuk membersihkan area yang paling sering ia gunakan, tempat di mana ia menggoreng cimol. Dalam keadaan hening, ia mendengar suara gemerisik yang berasal dari sudut ruangan. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, ia mendekati suara tersebut. Di sudut, ia melihat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Buku itu tampak terabaikan, seolah-olah menyimpan banyak rahasia. Dengan hati-hati, ia membuka halaman-halaman yang kusam, dan terungkaplah tulisan tangan yang rapi dan teratur. Tulisan itu mengisahkan tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan di tempat tersebut. Novi menyadari bahwa buku itu merupakan catatan pemilik warung sebelumnya, dan di dalamnya terdapat banyak informasi tentang pesugihan. Setiap halaman mengungkapkan bagaimana pemilik sebelumnya melakukan ritual untuk memanggil kekuatan gaib demi kesuksesan usaha. Ada deskripsi tentang persembahan yang dilakukan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Novi merasa hatinya berdegup kencang saat membaca bahwa ritual tersebut memerlukan tumbal, yaitu pengorbanan jiwa untuk mendapatkan kekayaan dan keberhasilan. Perasaan campur aduk melanda dirinya. Di satu sisi, ia merasa terpesona oleh kekuatan yang dapat memberikan kebangkitan bisnisnya, tetapi di sisi lain, ia merasakan beban moral yang sangat berat. Bagaimana bisa ia mempertaruhkan nyawa seseorang demi kesuksesan? Novi merasa terjebak dalam dilema yang tidak ada jalan keluarnya. Saat ia menutup buku itu, suara tangisan lembut terdengar di telinganya, membuatnya menoleh ke belakang. Di sudut warung, sosok wanita berbaju merah yang pernah ia lihat berdiri dengan tatapan hampa. Wajahnya tidak terlihat mengancam, namun aura yang dipancarkannya membawa kesedihan yang mendalam. "Aku bukan jahat," suara wanita itu bergetar, seolah terhalang oleh kesedihan. "Aku hanya ingin diakui. Tempat ini adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terjebak." Novi merasakan air mata menggenang di matanya. Ia ingin bertanya, tetapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Dengan keberanian yang tersisa, Novi bertanya, "Mengapa kau mengganggu kami? Apa yang kau inginkan?" Wanita itu melanjutkan, "Kekayaan yang kau cari memiliki harga. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Novi menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan kekuatan gaib, tetapi juga dengan beban moral yang harus dihadapi. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh ketegangan, Novi memutuskan untuk berbicara dengan suaminya, Rio. Ia ingin menjelaskan apa yang telah terjadi dan apa yang ia temukan. Namun, saat ia menceritakan tentang buku dan wanita tersebut, Rio masih skeptis. "Kau hanya kelelahan, Novi. Semua itu tidak nyata," ujarnya, berusaha menenangkan istrinya. Namun, Dika yang mendengar percakapan itu, tiba-tiba berkata, "Ibu, aku masih bermimpi tentang wanita itu. Dia bilang kita harus pergi dari sini." Kata-kata Dika membuat Novi semakin tertekan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan keluarganya terjebak dalam pusaran yang tidak mereka pahami. Dengan perasaan berat, Novi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal di daerah mereka. Ia berharap dukun itu bisa memberikan pencerahan dan solusi untuk mengatasi masalah yang mengganggu keluarganya.
Dalam perjalanan menuju rumah dukun, Novi merasa seolah dunia di sekelilingnya menjadi semakin gelap. Pikiran tentang ritual pesugihan dan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi terus menghantuinya. Setibanya di rumah dukun, ia disambut oleh seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan aura yang kuat. Dukun itu mendengarkan cerita Novi dengan seksama dan kemudian berkata, tempat itu memiliki banyak rahasia. Jika kau ingin bebas dari beban ini, kau harus menghadapi kebenaran yang tersembunyi. Novi tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi ketakutannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung cimol mereka. Ketegangan semakin meningkat saat ia menyadari bahwa mereka mungkin tidak hanya berhadapan dengan kekuatan gaib, tetapi juga dengan pilihan hidup dan mati yang akan mengubah nasib keluarga mereka selamanya. Dalam hatinya, ia berdoa agar dapat menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam. Dengan segala keberanian, Novi bersiap untuk memasuki babak berikutnya, di mana setiap keputusan akan membawa konsekuensi yang tak terduga, dan setiap langkah akan mendekatkannya pada kebenaran yang selama ini terpendam. Malam itu, Novi berdiri di depan warung cimol yang tampak angker. Jantungnya berdegup kencang, seolah merasakan gelombang energi dari tempat yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Setelah bertemu dengan dukun, ia mendapatkan informasi bahwa untuk membebaskan diri dari ikatan pesugihan yang melingkupinya, ia harus melakukan ritual pembersihan yang mendalam. Namun, ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan, ada risiko yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan menghadapi sosok gaib yang selama ini mengganggunya. Dengan tekad yang bulat, Novi kembali ke warung, ditemani oleh Rio dan Dika. Nia, si bungsu, tetap di rumah dengan harapan agar suasana malam ini tidak mengganggunya. Suami dan anaknya tampak khawatir, tetapi mereka mendukung keputusan Novi, berusaha untuk saling menguatkan. Di dalam hati, Novi berdoa agar semua ini segera berakhir dan keluarganya bisa kembali ke kehidupan normal. Setibanya di warung, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Udara dingin merayap di sekitar mereka, sementara lampu neon berkelap-kelip menciptakan bayangan menakutkan di dinding. Novi mengatur altar kecil di tengah warung, meletakkan bunga, buah-buahan, dan lilin sebagai persembahan. Ia mengingat kata-kata dukun yang menyebutkan bahwa roh yang gentayangan hanya ingin diakui dan dihormati. Dengan hati yang bergetar, Novi memulai ritual. Saya memanggil roh-roh yang terjebak di tempat ini. Saya menghormati keberadaanmu dan memohon agar kau tenang. Novi mengucapkan kata-kata itu dengan suara bergetar. Meskipun ketakutan menyelimuti dirinya, ia berusaha untuk bersikap tegas. Dalam sekejap, cahaya lilin bergetar hebat, dan suara angin berhembus kencang, seolah menjawab panggilan Novi. Tiba-tiba, sosok wanita berpakaian merah muncul di hadapannya, lebih jelas dan nyata dari sebelumnya. Wajahnya tampak sedih, dan Novi bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari sosok itu. "Mengapa kau mengganggu tempat ini?" tanya Novi, berusaha menahan rasa takut. Wanita itu menjawab dengan suara lembut, "Aku hanya ingin dikenang. Tempat ini adalah bagian dari diriku. Beberapa dari kami terjebak di sini karena pengorbanan yang tidak diakui." Novi merasa hatinya tergerak oleh penjelasan wanita itu. "Apa yang harus aku lakukan agar kau dan roh-roh lain bisa tenang?" tanyanya dengan tulus. Wanita itu menjelaskan bahwa ritual pembersihan adalah langkah awal, tetapi untuk benar-benar membebaskan tempat itu, mereka harus melakukan satu pengorbanan terakhir, yaitu melepaskan sesuatu yang mereka cintai. "Setiap jiwa yang terjebak membutuhkan pengakuan dan pemulihan," ujarnya. Novi terdiam, merasakan beban yang sangat berat. Dalam hitungan detik, keputusan sulit harus diambil. Apakah ia berani melepaskan sesuatu yang dicintainya demi mengakhiri penderitaan ini? Di tengah kebingungan, ia teringat pada Dika yang selalu tampak sensitif terhadap hal-hal gaib. Dengan rasa cemas, ia menoleh ke arah anaknya. Dika tampak tenang, seolah bisa merasakan gelombang emosional yang mengalir di antara mereka. Sementara itu, suara angin semakin kencang, dan lampu-lampu mulai berkedip. Suasana semakin mencekam, dan Novi menyadari bahwa waktu semakin mendesak.
Ia harus segera bertindak. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Saya melepaskan pengorbanan ini dengan cinta dan penghormatan, seru Novi, mengangkat tangannya ke arah sosok wanita itu. Saat Novi mengangkat tangannya, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyelimuti warung, dan suara tangisan halus terdengar di sekelilingnya. Novi merasakan energi yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam momen itu, ia melihat sosok-sosok lain muncul, seolah menyambut wanita berpakaian merah. Mereka semua tampak damai, seolah beban yang mereka pikul selama ini akhirnya terlepas. Setelah ritual selesai, suasana di warung terasa lebih tenang. Novi menatap Rio dan Dika, dan mereka merasakan beban yang selama ini menghantui mereka perlahan menghilang. Dalam ketenangan malam, Novi merasa seolah ada yang memberi pesan bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Namun, di balik semua itu, ada rasa penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun mereka berhasil membebaskan diri dari ikatan, ada harga yang harus dibayar, yaitu kehilangan koneksi dengan bagian dari diri mereka yang selama ini menyimpan rahasia kelam. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Novi dan keluarganya meninggalkan warung itu. Mereka tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi juga semua kenangan dan pengalaman yang telah membentuk mereka. Dalam perjalanan pulang, Novi merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari lingkaran pesugihan, ada pelajaran berharga yang harus diambil. Novi tahu bahwa kehidupan tidak selalu harus mengandalkan kekayaan dan kesuksesan instan. Ada hal-hal yang lebih berharga, seperti keluarga, cinta, dan integritas. Dalam hati, ia berjanji untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik dan menghindari godaan untuk mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Saat mereka sampai di rumah, Novi dan keluarganya merasakan kelegaan yang luar biasa. Meskipun masa lalu mereka telah meninggalkan bekas yang mendalam, mereka bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik, dengan harapan dan cinta yang baru. Dalam perjalanan mereka, Novi tersenyum, tahu bahwa mereka telah mengatasi kegelapan dan siap untuk menyongsong hari-hari yang lebih cerah di depan. Dengan perasaan penuh harapan, mereka melangkah ke dalam kehidupan baru, meninggalkan semua yang gelap di belakang mereka, dan membangun perjalanan yang lebih bermakna di dalam cinta dan kebersamaan.